Halo Physical Lovers, kembali lagi di channel Fisikanet. Hari ini kita bakalan membahas lagi soal prediksi untuk SIMAK UI tahun 2021. Di video kali ini kita bakalan ngambil soal SIMAK UI tahun 2019 ya. Jadi sebelum masuk ke dalam video pembahasan, jangan lupa untuk klik like, subscribe, juga share videonya ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa ajak teman-teman kalian untuk belajar bersama-sama dengan kalian gitu ya. Nah, kita baca dulu soalnya. Sebuah benda berbentuk silinder bermassa M memiliki massa jenis ρ lebih kecil daripada massa jenis air. Benda dimasukkan ke dalam silinder berisi air. Tidak ada air yang tumpah dari silinder tersebut. Jika luas alas benda adalah A dan massa jenis air adalah ρ0, tinggi bagian benda yang terendam air adalah. Oke, berarti di sini kita harus menentukan tinggi benda gitu ya yang terendam, tinggi bagian benda yang terendam air gitu kan. Di sini dari soal udah dikasih tahu gitu ya. Berarti ρ benda itu lebih kecil daripada massa jenis air gitu kan, ρ0 gitu. Nah, sebelumnya kita bakalan masuk ke dalam hukum Archimedes gitu ya, hukum Archimedes. Hukum Archimedes itu apa? Hukum Archimedes itu menyatakan bahwa adanya gaya angkat gitu ya, gaya angkat kalau misalnya sebuah benda di dalam fluiditas statis gitu. Gaya angkat sendiri itu adalah apa gitu kan? Gaya angkat sendiri adalah berat zat cair yang dipindahkan. Oke, jadi di sini kita nggak bahas secara rinci gitu ya, tapi kita cuma bahas supaya bisa dapet yang ditanyakan gitu kan? Karena di sini kita harus gunakan hukum Archimedes. So, gaya angkat sendiri itu memiliki formula ρ zat cair dikali volume benda dikali sama percepatan gravitasi gitu ya. Nah, ini yang bakalan kita pakai untuk menentukan soal yang ini gitu kan. Nah, sebenarnya biasa kita pakai ρ cair, tapi karena di sini ρ cair massa jenis zat cair itu sama dengan ρ0, jadi sama aja gitu ya. Kalau misalnya nanti ada ρ c gini atau ρ0, berarti itu sama gitu ya. Jadi kita bakal belajar dulu tentang syarat-syarat benda tenggelam, syarat benda terapung, dan juga melayang gitu ya. Sebentar, kita gambar dulu. Oke, jadi di sini ada 3 buah gelas gitu ya. Ini gelas yang pertama, ini gelas yang kedua, ini gelas yang ketiga gitu ya. Nah, di gelas-gelas ini bakalan terdapat gaya angkat gitu. Gaya angkat ke atas dan gaya berat ke bawah. Oke, ini juga sama ya, ada gaya angkat, terus gaya beratnya ke bawah. Ini juga ada gaya angkat, terus gaya beratnya ke bawah gitu. Nah, di sini ya, di sini si gaya angkat itu lebih kecil ya. Si gaya angkat itu bakalan lebih kecil sama si gaya berat gitu. Kenapa? Ini karena ini kan kita bahas dulu agak bawah sebentar ya. Ini dikebawain dulu sedikit. Nah, kenapa gaya angkatnya lebih kecil daripada gaya berat? Lihat, di sini gaya angkat nggak mampu gitu ya untuk menyaingi si gaya beratnya. Makanya itu dia tenggelam gitu guys. Nah, ini tenggelam ya, tenggelam. Nah, kenapa dia tenggelam? Karena gaya angkatnya itu nggak kuat untuk nyaingin si gaya beratnya. Oke, lihat. Di sini gaya angkat itu sama dengan ρ0 dikali volume benda dikali percepatan gravitasi, ya enggak? Berarti lebih kecil sama massa dikali percepatan gravitasi. Ingat, massa sendiri ya, di sini ya. Massa sendiri itu adalah ρ dikali volume, oke? Nah, karena di sini adalah massa benda ya, ini massa benda ya. Berarti massa benda itu sama dengan volume benda dikali ρ atau massa jenis benda gitu. Berarti ρ0 dikali volume benda dikali percepatan gravitasi itu lebih kecil daripada ρ benda dikali volume benda dikali percepatan gravitasi gitu kan. Nah, ini ada yang sama, coret. Ya kan? Sip, berarti ρ0 lebih kecil daripada ρ benda. Nah, ρ0 sendiri itu adalah massa jenis air gitu ya. Ρ benda itu adalah massa jenis benda. Nah, kalau yang di sini itu kasusnya itu melayang gitu ya, melayang. Apanya yang melayang? Si baloknya gitu ya, si bendanya yang melayang. Berarti gaya angkatnya itu sama dengan gaya beratnya. Nah, berarti kalau kita masukin dari persamaan yang ini gitu ya, yang ini,
Berarti rho 0 itu sama dengan rho bendanya. Nah, jadi massa jenis air itu bakalan sama dengan massa jenis benda yang bikin dia jadi melayang gitu ya. Nah, sekarang yang ini, kalau yang terapung gitu ya, yang terapung berarti gaya angkatnya itu lebih besar daripada gaya beratnya dong, ya nggak? Karena gaya angkatnya bisa nyaingin si gaya beratnya gitu kan. Kalau misalnya gaya angkatnya sama dengan 100 Newton, berarti gaya beratnya itu sama dengan 50 Newton misal gitu ya. Pokoknya bakalan lebih kecil gitu ya. Pokoknya ini bakalan lebih kecil, misalnya 99 Newton, pokoknya lebih kecil lah. Gaya angkatnya tetap lebih besar gitu daripada si gaya beratnya. Kalau yang ini gaya angkatnya sama gitu ya, misalnya ini 50 Newton, berarti gaya beratnya juga sama dengan 50 Newton. Kalau yang ini gaya angkatnya lebih kecil, berarti misalnya ini 50 Newton, gaya beratnya misalnya 100 Newton gitu. Nah, yang ini berarti rho 0 itu lebih besar daripada rho benda gitu ya. Nah, ini adalah syarat-syarat dari benda tenggelam, melayang, dan terapung ya. Ini terapung. Sip. Nah, kita lihat lagi. Di soal kita udah tahu gitu ya, kita udah tahu kalau massa jenis air itu lebih besar daripada massa jenis benda gitu kan. Nah, ini kalau misalnya kita balik berarti rho 0 itu lebih besar daripada rho benda, ya gak? Nah, dari konsep yang kita udah dapet gitu ya, berarti kita gunakan konsep yang terapung ya kan. Nah, ini kita ke bawain dulu sedikit. Kita gunakan konsep yang terapung ya kan. Nah, berarti kita pakai yang gambar 3 gitu ya, gambar 3. Kita gambar ulang ya. Set. Oke, ini ceritanya air gitu ya, ini ceritanya ada benda. Nah, di sini berarti ada bagian benda ya, bagian si benda yang terendam gitu kan. Ada yang nggak terendam, ada yang terendam. Nah, lihat. Di sini gaya angkatnya itu sama dengan gaya beratnya gitu ya. Lihat. Karena kita gunakan konsep hukum Newton yang pertama, sigma F sama dengan 0, berarti FA itu sama dengan W gitu ya. Nah, lihat, gaya beratnya itu sama dengan gaya angkatnya. Kenapa? Karena di satu titik gitu ya, si gaya angkatnya itu bakalan menyeimbangkan dengan si gaya beratnya gitu. Kenapa gitu? Karena kan di sini sebagian gitu ya. Kan nggak mungkin gitu kan jadi si bendanya itu jadi terbang gitu kan, nggak mungkin tiba-tiba di sini ya kan. Nah, tetap di sini tapi bakalan sama gitu. Nah, di dalam kondisi seperti ini si gaya angkatnya akan menyamakan kedudukan sama si gaya beratnya dengan syarat ada bagian benda yang terendam gitu. Oke? Nah, kita udah tahu FA itu sama dengan rho 0 ya, rho 0 dikali percepatan gravitasi dikali volume benda. Ini sama dengan massa dikali percepatan gravitasi. Bisa dicoret ya. Berarti rho 0 dikali volume benda itu sama dengan massanya. Oke, ini massa benda ya. Ini massa benda. Kita naikin ke atas atau ke samping? Ke samping aja lah ya. Oke, ini ke sampingin berarti rho 0 dikali volume benda itu sama dengan massa benda. Ingat ya, massa benda itu sama dengan M gitu ya. Jadi nanti di soal kalau misalnya nggak ada massa benda itu berarti M. Oke. Nah, berarti rho 0 dikali volume benda. Volume benda sendiri itu apa? Volume benda itu sama dengan luas penampang benda dikali tinggi benda gitu. Nah, ini adalah volume benda gitu ya. Berarti ini adalah A dikali H gitu ya. Luas penampang dikali tingginya si benda, ini berarti MB. Nah, intinya kan apa? Tinggi benda yang terendam air gitu. Ini kan ada tingginya nih. Nah, itu kita dapatkan dengan cara menghitung MB dibagi sama rho 0 dikali luas penampangnya. Jadi kita udah dapet gitu ya. Untuk menghitung si tinggi benda yang terendam air, kita gunakan konsep yang ini gitu ya. Nah, coba kita lihat lagi ke atas. Nah, berarti karena kita udah dapet ya, H itu sama dengan massa dibagi rho 0 dikali A gitu ya. Berarti jawabannya itu adalah yang E. Nah, oke, dapat ya. Massa dibagi rho 0 dikali A. Ini adalah massa jenis air. Ini adalah luas penampang si benda. Ini adalah massanya si benda gitu ya. Oke, ini adalah video pembahasannya. Kita jawab dulu ya, pakai warna pink lah.
Set. Nah, ini yang benar. Oke, segitu aja video kali ini. Thank you so much for watching. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, juga share video ini ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa untuk tetap belajar, karena sekarang adalah waktunya untuk belajar lebih keras lagi ya. Karena untuk ngikutin seleksi mandiri gitu ya, di UI ya, terutama di UI, karena ini kan soal SIMAK UI gitu. Oke, stay keep it up.